Bapak siapa namanya Pak? Pak Haji Mumu. Pak Haji Mumu, Bapak? Haji. Pak Ayi. Pak Ayi dengan Pak Haji Mumu tahu nggak ini jembatan kalau tahun berapa putus? Sekitar 4 tahunnya. 4 tahun. 4 tahun. 2020. Pas pemahaman awal. Jadi putusnya ini pada saat kepala desa Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Tapi dari warga upaya apa aja nih Pak Haji? Biasa Perbaikan? itu sasak. Sasak aja. Nah, ini kan penghubung warga 030701 ke sana 02 ya Ciwalin Legok ya. Pak RW apa aja? Pak RW sini Pak RW. Taruh dulu Pak RW. Pak RW wawancara. Bapak RW teh Bapak siapa namanya? Bapak Jejen. Oh ini pendekar nih Bapak Jejen. Nah, jadi ini kita sorot jembatan nih Bapak RW. Ini kan mudah-mudahan supaya ada perhatian dari kabupaten dengan kita ajukan gitu loh. Coba Pak RW bercerita dong apa harapannya? Harapannya asok atuh harapan kita. Kita Pak RW sok jamatan. Sebenarnya yang cepat-cepat lah supaya warga itu merasa enak gitu. Kalau udah baik jembatan mah gitu aja lah. Gitu aja lah gitu. Dari Pak RW mah. Kalau Pak RW sehari-hari apa? Ini jualan sate. Oh, jadi sate, juragan sate. Satenya udah habis. Habis. Walah, kalau ada saya borong. Habis. Sate keliling. Ya, sate keliling. Inilah suasana desa Ciwalen ya, di mana desa Ciwalen luas sekitar 665 hektar, dari jumlah penduduk keseluruhan 12.600-an ya, laki-laki sekitar 6.500-an dan perempuan 6.040-an. Jumlah keluarga secara keseluruhan terdiri dari 3.570-an kakak dengan jumlah suhunan 3.400-an. Berbatasan ya dengan sebelah utara desa Cibanteng, sebelah timur berbatasan dengan desa Kubang dan Cikanyere, sebelah selatan berbatasan dengan Kaung Luwuk, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Cibadak. Suasana masyarakat secara umum petani, hampir 60% petani, buruh tani ya. Dan ciri khas Ciwalen seperti yang dilihat di background, ini petani kembang potong bunga krisan, di mana Ciwalen menjadi salah satu wilayah sentra bunga krisan selain desa Cikanyere dan desa Kaung Luwuk. Inilah suasana desa Ciwalen ya, kehidupannya, di mana Ciwalen juga menjadi desa terpadat sekecamatan. Walaupun bukan terluas tapi terpadat. Hasil berbincang dengan penduduk yang ada di Ciwalen bersama-sama dengan tim Rush Channel ya, bahwa jembatan Bojong yang ada di desa Ciwalen ini jadi sangat vital. Kenapa? Karena memang ini menjadi alur mobilitas penduduk, utamanya adalah jalur transportasi angkot Cipanas Nagrak ya, yang melintasi desa Kaung Luwuk dan berakhir di terminal
di Kampung Pasirhuni, Desa Ciwalen. Ini sangat berarti sekali bagi dua wilayah, Desa Kaungluk dan Desa Ciwalen. Dan Bojongsari ingin menyampaikan subscribe, like, dan komen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menjelaskan ya kondisi jembatan Bojong, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, yang pada kesempatan hari ini kondisinya cukup memprihatinkan ya. Ini bermula dari tahun 2020 ya. Tahun 2020 kejadian longsor, banjir bandang di mana-mana. Waktu itu jembatan baik itu di Kecamatan Sukaresmi terjadi putus ya, termasuk juga ini ya. Tapi alhamdulillah waktu tahun 2020 belum putus secara keseluruhan. Ini masih bisa ditangani ya. Jadi sampai akhir 2020 ini masih bisa diupayakan dengan ya, bersama-sama dengan masyarakat ya, melalui pohon kelapa ya, dan mobil masih bisa berlalu. Awal tahun 2021 itu sudah mulai kejadian lagi ya, banjir besar, sehingga mulai ada retakan dan longsoran yang baru ya. Nah, dari retakan longsoran yang baru ini akhirnya ya menjadikan tidak memungkinkan kendaraan mobil itu melintas. Akhirnya alternatif kedua, bersama-sama masyarakat ya, pemerintah yang ada, kita membangun jembatan sementara untuk akses motor dan masyarakat melintas ya. Jadi kalau dilihat Belum diperbaiki gini, kendalanya di mana Pak? Sebenarnya kalau dilihat ini dari sisi anggaran ya. Kalau dari desa itu sudah tertutup dari kemampuan ya, karena memang aturan dari anggaran yang ada ini semua untuk penanganan Covid 2020 sampai 2021. Bahkan sampai saat ini 2022 juga masih seperti itu. Ya. Dan kita waktu itu 2020 ini sudah diupayakan antara pemerintah desa ya. Bahkan pada saat itu 2020 itu turun dari BPBD juga, dari pemerintah kabupaten meninjau lokasi dan yang lainnya. Tapi sampai saat ini terus terang ya, ini belum ada realisasi. Jadi oleh karena itu kami memohon ya, ada tanggapan bahkan gerakan cepat dari pemerintah kabupaten ya, untuk bagaimana menangani jembatan jembatan Bojong ini. Karena jembatan Bojong ini jembatan vital, karena selain memang ini aktif untuk jalur angkot. Nah, Ini menghubungkan berapa kemana orang? Jembatan oleh dua desa ya? Dua desa. Ini jembatan ini menghubungkan lintas jalur ekonomi, karena angkot Nagrak itu kan ke Desa Kaungluk terus ke Ciwalen. Jadi ini vital. Saat ini hampir sudah 2 tahun mau 3 tahun, akhirnya mobil tidak bisa melintas dengan seperti biasa ya. Jadi terpecah akhirnya, ada yang nagrak seadanya, di sini juga seadanya. Oleh karena itu ini sangat penting sekali ya. Jadi mohon mudah-mudahan ini melalui tim Ras Channel juga bisa membantu upaya pemerintah desa, masyarakat gitu kan, mendorong kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, baik itu juga provinsi juga ya, kalau memang tidak memungkinkan, ini bagaimana akses jembatan ini bisa segera diperbaiki, bakal dibangun. Kalau melihat bentangan ini lebih dari 10 meter.
Ini ayah sebelum ini lebar dan panjangnya berapa Pak? Kalau dilihat ini itu sekitar 10 meteran, tapi kalau cekungan yang ada itu sekitar 3 sampai 5 meteran. Nah, karena ini jembatan lama, jembatan dulu waktu zaman Belanda. Kira-kira anggaran berapa nih Pak? Tadi anggaran. Dulu sempat ada hitung-hitungan dari dinas terkait ya, walaupun juga saya belum tahu seperti apa. Cuman ini cukup memakan anggaran biaya sampai perkiraan 1 M. Iya. Cukup ya? Iya, perkiraan seperti itu. Nah, kalau dikembalikan kepada desa, itu tidak ada anggaran sebesar itu. Bahkan setengahnya pun itu berat gitu kan untuk penganggaran seperti itu. Karena alokasi anggaran yang menjadi prioritas dari pusat ke desa itu belum kebesaran seperti itu. Harapan saya selaku kepala desa mewakili masyarakat, khususnya di 2 desa, baik itu Desa Ciwalen dan Desa Kaung Luwuk, karena jalan ini ada perlintasan jalur angkot, sumber ekonomi juga, masyarakat untuk aktivitas, bahkan di atas itu kan ada sekolah, ini perlintasan anak-anak untuk bersekolah, ya, baik itu juga untuk pertanian di atasnya. Jadi harapannya saya memohon kepada pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bisa mendorong ya, merealisasikan pembangunan jembatan bojong ini yang ada di Desa Ciwalen, khususnya di kampung Ciwalen Legok sebelah sana. Di sini kampung Ciwalen Pentas. RT terdiri dari perlintasan RW 7, RW 4 dan RW 5. Mungkin itu saja, dan saya mohon sekali lagi mudah-mudahan ini akhir 2022, di 2023 sudah ada action yang bisa diharapkan menjadi perbaikan baik itu untuk ekonomi, perlintasan, mobilitas masyarakat. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon dan terima kasih kepada Ras Channel yang membantu bisa memberikan publikasi atas kondisi dan kejadian yang kemarin banjir juga sudah sudah membuat longsoran baru di sebelah sana ya. Dan itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena akan ada penyempitan jalan yang awalnya sekitar 4-5 meter, kemungkinan itu berkurang sekitar 1-2 meteran karena longsoran baru. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya musibah rempatnya jembatan Ciwalen Legok ini yang memutuskan transportasi bukan hanya warga Desa Ciwalen, melainkan 2 desa, yaitu Desa Ciwalen dengan Desa Kaung Luwuk. Untuk itulah Ras Channel memohon kepada Bapak Bupati, Bapak Herman Suherman, untuk segera meninjau atau dengan sangat mengalokasikan dana keuangan tahun 2022 sehingga masyarakat terbantu dengan jembatan ini diperbaiki secepatnya. Begitupun kepada Bapak Camat, Bapak Latif Ridwan, untuk segera melakukan kunjungan kepada Desa Ciwalen dan mempertanyakan sejauh mana bahan-bahan untuk disampaikan kepada Bapak Bupati. Mungkin itulah saran dan masukan dari Ras Channel.